Halo, selamat malam. Halo Kak Yus. Kedengeran suaranya? Tes tes. Halo Kak, Halo, tunggu sebentar ya. Ya, kita mulai aja ya. Anda coba absen dulu. Sebentar. Ups, gelap. Ah, nah, berarti yang belum join. Hmm, berarti yang belum join itu. Nah, itu. Kita absen dulu ya. Eh, Selamat malam. Abimanyu belum. Kemudian Amani Salsabila udah, Kayesa udah, Lukman belum, Tenre belum. Sip, kita mulai saja untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat malam untuk Kayesa sama Salsabila. Apa kabarnya? Kedengeran suaranya? Tes tes. Udah ya, oke sip. Ya udah, kalau gitu kita mulai aja. Jadi selamat malam semuanya. Untuk kelas hari ini kita akan melanjutkan kelas apa? Python Start tahun keduanya. Dan hari ini kalian akan mulai masuk ke dalam pembuatan aplikasi berjendela ya. Semuanya udah punya VS Code belum ya?
Belum, oke. Sip. Nanti kita akan coba install bareng-bareng. Kak Daud akan coba kirimkan linknya dan juga cara installnya gimana. Oke. Untuk tutor hari ini diganti dulu ya sama Kak Daud. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Oke. Ya, salam kenal semuanya. Nah, untuk kelas hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang kelima, yaitu tentang kelas pengantar PyQt. Ada yang tahu apa itu PyQt? Atau aplikasi berjendela deh, biar nggak terlalu sulit. Apa itu aplikasi berjendela? Nah, jadi kalau aplikasi berjendela itu adalah aplikasi kayak window gitu ya, window applications, di mana nanti kalian akan punya ya kayak Google Chrome, terus apalagi ya Google Chrome aja yang sederhana ya, atau browser yang lainnya juga gitu. Nah, kita akan coba membuat seperti itu ya. Oke, jadi aplikasi window. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita kan punya contoh dari aplikasinya. Dia akan membuat aplikasi untuk pembuat pemenang ya. Siapa nanti akan menang, nomor berapa, dengan cara klik tombol generate. Ya, nanti ketika kita klik button generate, maka numbernya akan muncul dan pemenangnya pun akan dikasih tahu. Nah, kita nanti akan menggunakan yang namanya pemrograman berorientasi objek. Jadi, yang perlu diingat adalah berorientasi objek artinya kalian punya template supaya gak usah lama-lama lagi ngodingnya. Gitu. Jadi, ini sama kayak yang Turtle kemarin, kalau misalnya masih ingat, di mana Turtle kemarin kan kita ngebikin objek kura-kura terus nanti kalau misalnya menang, I am the winner, gitu. Kita akan membuat hal yang sama dengan cara properti sama metode. Nah, yang perlu diingat adalah kelas itu terdiri dari properti sama metode. Apa itu properti? Jadi kalau properti itu kita membuat menggunakan def underscore init. Underscore-nya dua garis bawah. Oke. Jadi nanti kalian tinggal taruh di bawah def init. Lalu kalau metode itu adalah fungsi biasa ya yang di dalam kelas tersebut gitu. Jadi yang perlu diingat adalah properti dia kayak ciri-cirinya gitu ya dari template ini seperti apa kayak kura-kura oh punya kecepatan, punya warna itu kan ciri-ciri. Tapi kalau metode kura-kuranya bisa jalan, bisa nulis huruf. Nah, itu yang disebut sebagai metode, sebuah aksinya ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat hal yang pertama yaitu applications, dibuat dahulu init dan print info. Nanti dia berarti bisa ngeprint ya menggunakan print aja gitu. Oke, kita yang pertama membuat dahulu seperti ini ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, kita akan buat seperti ini ya. Tidak, oke. Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi. Bagian berikutnya adalah kita akan belajar yang namanya VS Code. Jadi VS Code ini adalah aplikasi untuk membuat sebuah aplikasi. Ya. Jadi kalian akan membuat em, aplikasi versi kalian sendiri. Ya, nanti kalian tunjukkan gimana cara membuatnya. Oke. Nah, kita langkah pertama akan menggunakan yang namanya iQt5. Jadi yang namanya aplikasi Windows itu punya beberapa elemen yang bisa ditampilkan pada aplikasinya, gitu ya. Nah, gimana caranya untuk menggunakan elemen tersebut? Kalian bisa membuat satu widget untuk tulisan input, gitu. Kedua, nanti bisa pakai drop down atau misalnya input, ya itu bebas. Kalian mau pakai seperti apa? Oke? Nah, berikutnya adalah kalau misalnya kalian pengen pakai PyQt5, itu adalah perpustakaan lintas platform. Jadi, ketika kalian membuat Turtle, ya, itu sama aja kayak PyQt5. Bedanya kalau PyQt5 ya berarti untuk aplikasi Windows. Nah, langkah-langkah untuk membuat sebuah aplikasi, itu kalian pertama bikin dulu layarnya, baru bikin widget-widgetnya, dan disimpan dalam satu layout ya. Nah, itu perlu banyak library alias banyak submodul, ada Qt Core sama Qt Widgets dan nanti kita tinggal panggil aja semuanya ke dalam apa aplikasinya ya. Nanti kita bikin dulu ke application, lalu bikin widgetnya untuk ditampilkan. Untuk contoh pertama seperti ini, dia nanti muncul aplikasinya dan setelah kita buat bisa kita rubah-rubah untuk window title-nya, koordinatnya, sama ukurannya juga dan bisa di-show sama ya. Nah, misal kalian pengen bikin label sama bikin tombol berarti pakai Q label sama Q fuse button.
Yang perlu diingat adalah kapitalnya perlu sama, ya. Misalnya Q sama L-nya huruf gede, able-nya itu huruf kecil. Ya udah, berarti diikutin. Ya, karena kalau beda nanti jadi error. Oke. Nah, nanti kita bikin dulu berarti widgetnya. Setelah bikin widgetnya, kita bikin layout vertical box layout. V itu vertical. Ya, nanti kita masukin semuanya, ada text, winner, button dari yang sebelumnya. Lalu kita panggil aplikasi utama untuk tampilin layoutnya. Ya. Nah, kalau kalian lihat, ini ada tombol generate, Kak. Berarti ada event. Ketika kalian klik, caranya pakai button klik connect show font title. Di mana nanti ketika kita klik tombolnya, maka dia akan muncul tulisan. Oke? Gitu. Nanti bikin aja fungsi show winner untuk menampilkan tulisan pemenang. Ya. Ada pertanyaan dulu? Kayak saya, Salsabila, sama Bimanyu. Ya ada ya. Kalau nggak ada, semuanya boleh diinstal dulu VS Code-nya. Kalian bisa langsung eh, klik dahulu link yang ada di chat Zoom. Kalau ya, kalau kirimkan. Semuanya pakai Windows, ada yang pakai Apple, MacBook, ada yang pakai MacBook nggak? Semuanya Windows. Kayesa, Salsabila, Bimanyu, laptop kalian apa Windows atau MacBook atau Apple? Windows ya, oke sip. Nih, Windows diklik dulu linknya, lalu download ya. Oke, coba sambil di share screen aja semuanya ya. Share screen-nya semua layar biar Kadot bisa lihat cara installnya gimana ya. Karena Kadot udah install, jadi nggak bisa Kadot praktekin. Kadot bantuin langsung di layar kalian masing-masing. Semua layar ya, yang entire screen dipilihnya. Sambil di-download dulu, eh, diklik link yang ada di chat Zoom, lalu klik tombol download anyway. Nah ya, itu kayak saya klik. Heeh. Dia emang agak gede. Klik tombol tetap download ya. Siapa ini? Nah itu tuh, klik yang ini nih, tanda panah. Enggak, ini nih, di sini. Nih, panahnya nih, di sini nih. Download. Set. Kayesa, oke, lagi jalan. Salsabila, diklik tombol download ya. Download anyway. Waduh, lama banget Salsa. Waduh, sejam. Ada hotspot nggak?
Udah beres ke download? Siapa ini? Ini salah satu. Jangan dimatiin share screen-nya. Siapa yang matiin nih? Eh, keluar si siapa tadi? Si Abimanyu. Nah, itu di klik dulu kayak Nah, kayak kalau ada oke atau allow, klik oke atau allow ya. Jangan di cancel. Oke? Nah, itu more info. Terus run anyway. Oke, nanti ada allow atau oke, klik oke atau allow ya. Jangan cancel. Abimanyu udah, klik Abimanyu ya. Nah, itu klik more info, run anyway. Pokoknya kalau ada oke sama allow, klik oke atau allow ya. Nah, itu klik oke, next lagi, install. Kayak saya muncul nggak ininya? Apa? Klik oke-nya. Kamu share screen semua layar coba. Mana? Ini hasil downloadnya. Salah Sabila. Oh, udah. Ah, kok kecil banget? Salah itu. Enggak 2 kilobyte. Di download lagi coba. Download anyway. Enggak. Salah itu. 800 itu. 800 megabyte. Nah ini. Jangan di cancel ya. Ini 1,6 kilobyte gak terlalu kecil itu. Nggak mungkin. Kayak saya bisa nggak? Share screen semua layar coba. Kayak saya ini klik yang mana ya Kak? Klik oke. Klik yes. Pokoknya kalau ada oke, allow, yes ya. Jangan yang no atau cancel. Nah, itu klik install lagi kayak kalau ada hotspot HP, pakai hotspot HP salah Sabila ya.
Masih belum. Salsabila di download ulang itu. Ke cancel kayaknya pas kamu ganti jaringan deh. Hmm. Yes, finish Abimanyu. Oke. Sip, tinggal login Abimanyu. Bisa nggak Abimanyu login ya? Nah, oke nih, better nih sinyalnya. Salsabila, mantap. Udah ya, udah bisa ya Abimanyu ya. Oke, sip. Saya tunggu. Salsabila diemin dulu aja.
Bentar ya, kita biar bareng-bareng semuanya. Nah, dikit lagi. Udah semua? Pensal nggak? Udah mana soal Sabila? Nah, oke, itu klik show in folder, betul. Klik, klik kanan. Sorry. Klik kanan, Run as administrator. Yang kedua, klik OK atau allow ya. Bukannya kalau ada tombol OK, allow yes. Pilih yang itu, jangan yang cancel atau no. Eh, the app you're trying to install isn't a Microsoft verified app installing. Change app recommendation settings. Nah, ini klik di sini nih. Anywhere, ya. Close lagi. Klik kanan, run as administrator again. Ya, more info.
Run anyway. Itu yang bawah klik. Nah, oke atau allow ya, atau yes pilih. Nah, klik oke. Next, install. Udah. Oke. Kak Yesa, coba share screen-nya diganti Kak Yesa, jadi semua layar Kak Yesa. Ini kamu masih Google Chrome aja. Coba share screen lagi Kak Yesa ya. Abimanyu share screen coba. Mana lihat udah bisa belum? Oke, udah bisa ya. Ya, bukan nomor 41-nya aja. Nah, Kak Yesa, kamu ke Windows, ini di minimize coba. Google Chrome-nya di minimize. Heeh. Terus, kamu ke Windows 9 ini ada nih. Buka, double klik, 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 klik. Nah, sip. Login ya, coba. Itu diklik aja tulisan birunya, Abimanyu. Selanjutnya. Kayak buka profil Abimanyu. Nah, lanjut nomor 2 ya. Oke, sambil nunggu boleh kamu baca-baca dulu, kerjain dulu sendiri ya. Ya, kayak buka nomor 1 dulu. Kayak sah, betul. Klik tombol birunya. Langsung ke nomor 2 ya. Selanjutnya maksudnya. Nah, Salsabila juga sama. Kamu minimize aja semuanya ini. Minimize, 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 minimize. Ininya aja browsernya berarti yang di minimize. Lagi, lagi. Nah, ini udah ada nih. Buka ya. Oke, Abimanyu udah juga sip. Nah, nah ini Salsabila tinggal login bentar.
Kita mulai aja ya. Nah, kalau share screen, bisa nggak Salsabila? Loading lama banget ya. Itu di close dulu aja, nanti dibuka lagi coba Salsabila. Udah ya. Ya, kita mulai. Berarti nanti tampilannya kayak gini ya. Ke nomor satu. Nah, ini kan udah hijau ya sama kalian. Terus ke nomor duanya juga. Kalian buat dia jadi hijau, lalu buka profil. Dan kita buka yang nomor dua, VSC kelas. Nah, jadi kita akan coba membuat sebuah program di mana programnya itu kita disuruh memperbaiki yang udah ada, gitu ya. Nah, eh ini punya kado tuh udah dibenerin ya, dan kayaknya nggak bisa bisa, nggak bisa di restart guys. Ya nanti kalian coba benerin, ada beberapa baris yang perlu kalian rubah, dan pastikan dia ketika di play sudah muncul di sini nih, di bawahnya seperti ini ya. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah ketika pengen bikin sebuah object oriented programming, nama kelasnya apa dulu. Habis itu kita buat propertinya ya. Lihat yang self-selfnya ya. Sama title X6 ini samakan. Lalu hide sama show dan print in status. Lalu tinggal bikin objek lalu panggil nama metode-metodenya. Oke? Jadi buat seperti ini ya. Nah, silakan. Ada beberapa baris yang perlu dirubah dan nanti hasilnya pokoknya seperti ini ya. Kalau sudah ketik angka satu coba. Dan kalau bingung boleh tanyain. Kalau Sabila dikasih tahu ya kalau udah bisa login.
Salsabila bisa nggak? Kebuka nggak? Kayasa sama Abimanyu udah bisa? Belum bisa. Mana coba Kayasa share screen. Sama Salsabila juga share screen ya. Coba kalian langsung share screen aja deh. Abimanyu udah beres di share screen juga. Apanya nggak bisa Kayasa? Udah ini, kamu tinggal play aja coba. Oh, button task no text no arguments. Pertama, ini initnya kurang underscore nih. Ada dua nih. Baru ini dua dua yang baris dua. Ini underscore-nya harusnya dua. Dua tambahin satu lagi. Heeh. Terus itu kan ada X6Y6 ya. Nah, kamu rubah yang baris 4 sama 5 jadi X6Y6. Ini nih. X6Y6. Bawahnya ya underscore 6 juga. Udah bisa ya. Save dari checklist. Udah selesai. Ada lagi yang belum bisa. Itu checklistin aja kotaknya lalu submit ya. Nah, betul Abimanyu. Salsabila. Itu jadi X6Y6. Bukan 6. Num. Num. Ini juga num. Nah, terus yang di sini dalam kurungnya self. Baris 7, 9 sama 11 kasih self. 7, 9 sama 11 itu di dalam kurungnya ada self. Nah, kayak gini nih, self ya. Ketik aja self gitu. Udah, Salsabila, dah itu tinggal di play aja. Nah, save pakai checklist ya. Checklist kotaknya lalu submit. Hmm. Oke, semuanya udah ya. Nah, kalau sudah itu yang nomor duanya nanti kita bisa lanjutin nanti aja. Sekarang kita akan buat untuk aplikasinya ya. Kado share screen. Nah, ini sudah kelihatan. Kalian tinggal klik tombol kembali. Nomor 2 nanti bisa dilanjutin. Sekarang ke nomor 3 ya. Nah, jadi di nomor 3 itu kita akan membuat satu aplikasi sederhana di mana dia akan menentukan pemenangnya ya. Nah, nanti kalian coba baca dahulu. Silakan sambil dibaca dulu ya.
Udah ya, sudah dibaca ya. Nah, kita akan coba membuat berarti langkah-langkahnya apa dahulu. Kalian bisa langsung buat dulu. Nah, pertama kita import dulu ya. Jadi nanti dari PyQt 5, ini kalian bisa geser aja ke kanan, terus ini dikecilin filenya supaya lebar layar kalian. Kita import dulu library-nya sama kelas-kelasnya, dan kita buat untuk aplikasinya ya kalau sudah. Nah, kita buat aplikasinya. Setelah buat aplikasi, bikin ukuran dan juga properti yang lainnya. Baru deh kita buat widgetnya. Ya. Nah, setelah kalian bikin widget, kita simpan ke dalam sebuah layout. Oke? Nah, nanti kalau misalnya sudah, kalian tinggal tampilin di sini. Oke? Jadi nanti ketika kalian play, tuh nanti dia sudah muncul ya hasilnya seperti ini nih. Kalau kalian share screen semua layar, nah dia udah ada satu window. Oke? Coba dibuat dahulu ya. Nanti kalau nemu baris yang bingung, tanyain. Ini kalau juga screenshot ke chat Zoom. Yuk, boleh sambil dibuat semuanya. Yang udah ketik angka satu ya, biar kado tahu.
Udah muncul ya? Coba tombolnya diklik udah bisa belum? Ya Abimanyu udah, Kak Yasa udah bisa belum? Oke, sip.
Udah bisa semua? Kayak Kaisa udah ya. Salsabila udah bisa belum? Tadi kelempar-kelempar ya? Sudah, oke, sip. Nah, ini kan mungkin ada tombol, tapi tombolnya belum bisa diklik kan? Nah, kita bisa tambahin show winner di bawah sini ya. Jadi di atas win show, kalian tambahin show winner, lalu tinggal kita bikin button klik di atas yang win show-nya aja ya. Nanti ketika kalian klik tombol generate-nya, maka dia akan membuat sebuah angka untuk randomnya ya, siapa pemenangnya gitu. Oke, dibuat dahulu, nanti kalau sudah langsung di checklist aja soalnya. Ya, dari baris 21 sampai 26. Silakan checklist lalu submit. Ya, yang sudah ketik angka 2 ya. Nah, udah, Bimanya udah ya. Yang lain udah bisa. Kalau udah langsung checklist dan submit ya. Kayak saya salah Sabila di chat ya kalau udah. Udah kok nggak muncul ya kak? Mana? Boleh share screen salah Sabila.
Hmm, ini ada spasinya nih. Ini dihapus spasinya. Nah, play. Cannot import key widgets from PyQt. Scroll ke atas. Qt widgets. Play lagi. Errornya jangan di close ya. Oh, ini salah ini. Ini nggak pakai S lagi. Widget doang, nggak pakai S yang ini nih. Yang baris dua, baris dua. Jangan di close. Errornya jangan di close. Ya udah itu hapus dulu. Nah, play lagi. Play dulu. Enggak. Oh iya benar benar. Iya benar benar dihapus dihapus. Play. Harusnya muncul sih. Share screen-nya semua layar salah Sabila. Kalau nggak bisa cek soal. Kau punya saya kok jadi gini ya? Gimana? Kayak gimana kayak aduh, share screen-nya semua layar ya. Mulai apa pelajaran hari ini kalau share screen semua layar karena kalau nggak bisa kelihatan hasil aplikasinya gimana. Mana? Play lagi kayak eh gitu. Di sini diklik dulu di sini. Nah, itu baru muncul play buttonnya. Nah, itu muncul dah. Ini generate. Emang kayak gitu, mau kayak gimana? Sama Kak Daud sama yang lain juga gitu. Dah, di checklist ya. Semuanya checklist lalu submit. Klik tombol kuning. Terus, udah sih itu tinggal dijawab nomor 2 sampai 4 ya. Nggak bisa next. Mana coba share screen dulu kayak maksudnya nggak bisa next ya? Oh ini karena kamu harus perbesar dulu layar. Ini kan ada tulisannya tuh perbesar jendela. Perbesar itu artinya ke kiri. Di ini kamu klik dulu yang garis di sini pertengahannya. Hmm. Enggak, yang di tengah-tengah. Nah itu tarik ke kiri. Mm-mm. Nah sip. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ya. Oke, sip. Udah aman berarti ya. Udah seperti itu ya. Nanti kalian bisa buat programnya masing-masing, bebas. Nanti ada PR juga yang bintang, boleh di-explore ya untuk cara ngerjain latihannya. Jadi yang perlu diingat adalah kalian kan pertama ketika pengen bikin aplikasi, diimport dulu, lalu bikin aplikasinya. Dan kita bikin yang namanya widget. Lalu kita tinggal taruh sebuah layout untuk nyimpen widget-widgetnya. Habis itu kita masukin untuk ditampilin ya ke dalam aplikasinya gitu. Nanti kita buat sebuah fungsi untuk apa? Ketika kita klik tombolnya, maka dia akan muncul. Ya, sip. Sebelum kelasnya ditutup, coba direview dulu kodenya, silahkan.
Nggak ada ya, clear ya. Oke, kalau clear ya udah kita foto aja. Ya on cam, yuk kita foto yuk. Salsabila boleh nyalain kameranya. Coba kita foto dulu sebelum kelasnya kita tutup untuk hari ini. Halo, Salsabila. Clear ya, berarti semuanya nggak ada pertanyaan ya. Nanti boleh coba di apa buat-buat programnya untuk bikin aplikasi pertama kalian lagi. Kita foto dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Nanti ketemu lagi sama Kak Amel di minggu depan berarti ya. Untuk kelasnya kita cukupkan. Bye-bye, Abimanyu, Kayes, sama Salsabila. Thank you ya. Selamat malam.